Amang Inang yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kita dari Ibrani 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, beberapa dari kita tentu merasakan pergi bekerja sebelum matahari terbit dan pulang kerja sesudah matahari terbit. Rutinitas para pekerja di ibu kota dalam mencari rezeki. Belum lagi dalam mencari rezeki, kita juga menghadapi beberapa halangan seperti menghadapi macet, hujan, ataupun banjir di tengah-tengah perjalanan. Itu semua bisa jadi semata-mata untuk kita atau cara kita memenuhi pundi-pundi keuangan untuk membangun tempat tinggal yang sejahtera di bumi ini. Hal itu tidak salah. Hal itu merupakan cara kita hidup dan bertahan hidup di tempat yang telah Allah berikan bagi kita di bumi. Tetapi tujuan hidup orang Kristen seharusnya tidak hanya itu. Tidak hanya sebatas kepada memenuhi kehidupan di dunia ini, melainkan juga turut memberitakan kerajaan Allah di surga. Banyak orang yang mengira secara sadar atau tanpa sadar bahwa bumi, tempat yang kita tinggali, adalah tempat tinggal yang permanen. Maka setiap orang berbondong-bondong untuk mencari kekayaan, untuk hidup bahagia di bumi ini. Padahal sama sekali bukan demikian. Bumi ini, tempat yang kita tinggali saat ini, adalah tempat yang sementara bagi kita. Dalam Ibrani ke-13 ayat 14 tertulis, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Dengan mengerti hal ini, kita akan terfokus pada kehidupan kita dan panggilan kita sebagai orang Kristen, yang dimana kita hanya memiliki kehidupan sementara di bumi ini. Pada kenyataannya, realitanya banyak orang yang menghalalkan segala cara hanya untuk memperoleh materi, tanpa memikirkan konsekuensi akibat dosa yang dilakukan. Maka fokus pada kota yang akan datang. Fokuslah pada harapan kota yang akan datang yang dijanjikan dalam kitab Ibrani, yaitu sorga yang kekal yang dijanjikan Tuhan bagi orang-orang yang setia sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Surat Ibrani memberikan penguatan dan peneguhan serta kembali mengingatkan kita semua supaya tetap beriman kepada Yesus dan tinggal tetap di dalam keyakinan kita di dalam kekristenan. Untuk itulah dalam kitab Ibrani diperlihatkan kesempurnaan Kristus sebagai keselamatan dan kehidupan yang jauh lebih unggul dan sempurna dari siapapun yang ada di dunia ini, apapun ataupun yang ditawarkan di dunia ini. Sebagai umat yang percaya, sebagai orang Kristen, kita mempunyai tujuan hidup, yaitu di ayat yang ke-14, mencari sorga yang akan datang. Sebab dunia bukanlah tempat tinggal yang tetap. Sehingga nasihat yang disampaikan firman Tuhan ini jelas supaya dalam menghadapi persoalan perjalanan iman di hidup kita saat ini, kita tidak mudah terombang-ambing, kita tidak mudah sesat, dan kita tidak cepat menerima nasihat-nasihat, ajaran-ajaran yang menyesatkan kita, yang membuat kita meninggalkan panggilan kita di dalam kekristenan. Sebaliknya, kita diteguhkan bahwa apapun yang ditawarkan dunia ini, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, ada Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, ada Tuhan yang menjadi penolong bagi kita. Kuasa pertolongan Tuhan tetap nyata sepanjang masa dan kekal. Allah tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan umat-Nya.
Sebab Tuhan Yesus, Allah adalah kekal, dahulu dan sampai selama-lamanya. Orang-orang yang menantikan kerajaan Allah terlihat dari buah hidupnya, terlihat dari pengharapannya di dalam dunia ini. Maka orang yang berbuah di dalam Yesus dibutuhkan memiliki kesabaran dalam iman ketika menghadapi segala apapun kondisi kesulitan di dalam kehidupannya. Kita terkadang menjumpai dan menemui ketakutan dan kekhawatiran di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Ada juga godaan-godaan dunia ini yang mudah merasuki kehidupan kita. Akhirnya ada satu masalah yang mungkin merambat kepada masalah yang lain yang mengganggu kehidupan kita. Tetapi orang Kristen, biarlah setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, dengan iman kita menyatakan Tuhanlah yang akan menolong kita, Tuhanlah yang akan menyertai kita, dan Tuhanlah yang beserta dengan kita kekal sampai selama-lamanya. Maka itu kiranya setiap orang yang menanti-nantikan kehidupan dari Allah, menanti-nantikan harapan dari Allah, hidup saling mengasihi dan menghormati di dunia ini. Hidup tolong-menolong adalah bukti bahwa kita saling mengasihi dan memberi dukungan, memberi tumpangan bagi orang yang membutuhkan dan bagi ciptaan lain yang hidup berdampingan dengan kita. Kiranya kita mewujudkan bukti kasih yang telah kita terima dari Allah bagi sesama kita. Yang kedua ialah sebagai orang Kristen kita tetap hidup di dalam kekudusan. Kita menjaga hidup kita agar tetap kudus di dalam Allah. Dan yang kemudian kiranya iman kita memberikan kekuatan kepada kita dalam percaya kepada pemeliharaan Allah. Yang ketiga, kita percaya akan pemeliharaan dari Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup bersama-sama dengan zaman ini. Ada kecintaan akan materi, namun kecintaan akan materi secara berlebihan yang menjadi budaya dalam masyarakat itu tidak menjadi tolak ukur atas kita dalam kebahagiaan. Sehingga segala sesuatu seolah-olah diukur berdasarkan kepemilikan atas materi. Demikian seharusnya pola kehidupan orang Kristen haruslah hidup di dalam kasih dan pengharapan kepada Allah. Masalah ekonomi, keinginan akan materi seringkali mungkin menjadi pemicu dan keretakan di dalam kokohnya sebuah keluarga. Tetapi kita diingatkan untuk tidak menjadi hamba uang, untuk tidak menjadi hamba bagi dunia ini, tetapi kita menyatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kiranya kita dikuatkan dan diingatkan untuk menyatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sehingga pemujaan akan tawaran dari dunia ini, pemujaan kepada uang dan mengingkari janji kepada Allah, tidak kita lakukan demi mempertahankan kehidupan kita yang sementara. Kiranya kita tidak melakukan pengingkaran dan kita mengingat Allah lah yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita oleh kuasanya dan pemeliharaannya di kehidupan kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan, kiranya setiap orang memuji dan memuliakan nama Allah melalui cara hidupnya di dalam dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang telah kami dengar. Kami dikuatkan bahwa bersama dengan Allah kami memiliki pengharapan, kami memiliki kekuatan, kami memiliki tuntunan hidup di dunia ini. Bahwa semata-mata kami tidak hanya mengarahkan hidup kami bagi dunia ini, tetapi kami lebih dalam lagi memahami bahwa Engkaulah Allah yang kekal, sehingga hidup kami pun akan kekal bersama dengan Allah. Dan kiranya kami menjadi pemberita kerajaan Allah, kebenaran, kebaikan, dan itu terlihat dari perbuatan dan cara kami yang relevan bagi dunia ini. Kuatkan kami Tuhan setiap orang untuk berpartisipasi melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.
keselamatan jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiranmu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita, dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sending HKBP, bersinarlah jadi terang dunia, bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera. HKBP, bersinarlah, nyatakan kebaikan Allah Bapa kita bagi seluruh